Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Ini video pertama saya ya, mungkin vlog apa podcast gitu ya. Jadi untuk video awal ini saya mau memulai dengan mengapa saya masuk politik dan mengapa saya akhirnya memilih Partai Gelora. Jadi saya masuk politik itu karena ada kegelisahan. Kenapa sih istilahnya negara kita ini ya begini-begini aja, artinya ngalamin stagnasi. Jadi ada pikiran saya ini, kenapa sih Indonesia ini nggak maju, padahal potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya itu melimpah. Apakah ada yang salah dengan politik? Jadi muncullah pikiran-pikiran itu, dan akhirnya ada satu partai yang menarasikan itu dan cocok, namanya Partai Gelora. Narasi menuju kekuatan 5 besar dunia. Jadi narasinya ini cukup bagus. Kenapa? Karena ada arah yang mau dituju. Tujuan Indonesia ini apa? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Jadi hari-hari ini apakah Indonesia sudah sejahtera? Apakah Indonesia sudah cerdas? Apakah Indonesia sudah menjadi pemain global? Nah, dari situlah kegelisahan saya muncul, dan akhirnya saya memilih bergabung di partai politik. Jadi setelah saya gabung di partai politik ini ya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya, ternyata memang dalam politik kita ini ada yang salah. Jadi para calon-calon pemimpin kita kebanyakan itu kalau mau duduk di kursi pemimpin itu kebanyakan ya menggunakan politik transaksional. Jadi pada akhirnya kita ini hanya jadi sebatas tim hore, sebagai mesin suara. Dan setelah para politisi ini masuk di pemerintahan, di eksekutif, legislatif, sudah habislah cerita kita. Jadi kita ini gak jadi apa-apa, hanya jadi mesin suara. Nah, dari situlah kegelisahan saya terhadap politik. Seharusnya partai politik ini menjadi satu wadah pendidikan politik untuk menciptakan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin Indonesia yang berkarakter, yang punya arah. Jadi kalau kita menghasilkan pemimpin-pemimpin itu dari politik transaksional, ya pada akhirnya mereka menjabat itu pikirannya cuma untuk mengembalikan modal karena mereka sudah keluar uang. Nah, seharusnya partai politik ini menghadirkan narasi. Sebenarnya partai-partai politik ini bagus. Cuma ada yang salah dalam mempersepsikan partai politik, dan akhirnya banyak masyarakat apatis terhadap politik. Dan apatisme masyarakat ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin berkuasa. Makanya yang berkuasa orangnya ya itu lagi, lo lagi. Jadi nggak ada perubahan di perpolitikan kita. Nah, untuk itu saya punya keinginan istilahnya mengubah kultur daripada partai politik ini supaya sejalan sebagaimana mestinya.
dan narasi yang dibawa oleh Partai Gelora ini cocok. Jadi di Partai Gelora ini ada yang namanya orientasi kepartaian, Akademi Manusia Indonesia, dan Akademi Pemimpin Indonesia. Nah, seharusnya ya itu, partai politik ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintelektual, jadi punya pemikiran. Nah, banyak juga orang yang bilang, Allah ini pemimpin ini politisi ini cuma bisa ngomong. Padahal ya memang politisi itu harus bisa ngomong, harus punya narasi. Jadi pemimpin itu bagian narasi, dan tingkat-tingkat di bawahnya lah yang harusnya bisa mengeksekusi. Jadi kalau pemimpin nggak punya pikiran, apa yang mau dikerjakannya? Apa cuma naik mobil lewat lempar bantuan, kita senang terima karena dapat bantuan gitu? Atau kita senang dikunjungi pejabat untuk diberi bantuan? Padahal itu bukan kerja-kerja pejabat, itu kerjaan teknis lah, bawahan bisa mengerjakan. Dan seharusnya pejabat atau pemimpin itu punya pikiran bagaimana sih caranya supaya orang ini nggak berebut makan, artinya supaya orang ini sejahtera. Selama ini kan kita, apakah sudah sejahtera? Ya ada yang sejahtera, tapi banyak juga yang belum sejahtera. Dan harusnya pemimpin itu berpikir bagaimana menciptakan kesejahteraan. Lalu kenapa orang apatis, orang malas masuk politik itu karena mereka berpikir apa keuntungan yang kita dapat dari politik. Jadi mereka ini berpikir pragmatis, karena kembali lagi ke kesejahteraan tadi. Mereka merasa tidak ada jaminan kesejahteraan. Untuk itu mereka sibuk kerja, mikirin perut mereka. Karena mereka menganggap, buat apa masuk politik? Yang kami pikirkan ini perut kami, bagaimana kami bisa makan. Politik itu urusannya uang dan kekuasaan. Kalau sudah berkuasa, mereka lupa sama kita. Politik is bullshit, ya. Begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya politik itu memang soal uang dan kekuasaan. Bagaimana kita menggunakan kekuasaan untuk mendistribusikan uang itu agar merata, agar menciptakan kesejahteraan, menciptakan kemakmuran. Jadi orang ini kalau merasa terjamin hidupnya, takut susah berobat, nggak takut kemiskinan, nggak takut susah sekolah. Itulah harusnya yang menjadi tujuan kita berpolitik, bukan hanya sekedar kita mendapatkan kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa mengelola kekuasaan. Nah, disinilah pentingnya kesadaran politik kita, khususnya apalagi anak-anak muda sekarang, karena kita sedang ada dalam masa bonus demografi. Dan kalau nggak salah di data BPS itu ada sekitar lebih dari separuh rakyat Indonesia ini generasi muda, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Nah, generasi-generasi ini kan kita masih istilahnya nggak terpengaruh sama budaya-budaya korup warisan kolonial. Jadi untuk itulah teman-teman semua, khususnya anak-anak muda, ayo kita bergabung di politik. Nggak harus di Partai Gelora, bisa di partai mana saja. Kita ciptakan budaya politik baru, kita berangus kultur-kultur politik yang transaksional menjadi politik-politik yang intelektual. Kita bahas tentang satu arah baru untuk Indonesia yang sejahtera, yang makmur, yang bisa menciptakan keadilan merata ke seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kira-kira itu aja, ditunggu video selanjutnya. Ya, terima kasih.